Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Ahmad Nurdin, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 21, kelompok 4, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk memenuhi tugas individu agenda 1, di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini juga saya akan memaparkan hasil dari mind map yang saya buat. Ini tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, ini mind map yang lebih jelasnya yang saya buat dan akan dipaparkan tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil. Kemudian dalam perkembangan berikutnya muncullah kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita harus terlebih dahulu mempelajari beberapa titik penting sejarah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Kita berbicara di sini tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kesadaran untuk menjadi sebuah bangsa Indonesia diawali dengan adanya kelompok mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian yang selanjutnya yaitu dibentuknya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi Perkumpulan Pelajar Indonesia. Nah, ini cikal bakal dari berdirinya Perhimpunan Indonesia yang di awal tahun 1928 namanya menjadi Perhimpunan Indonesia di bawah kepengurusan Ketua baru Sukiman Wirjo Sandoyo. Kemudian titik sejarah selanjutnya itu adalah Kongres Pemuda ke-1 yang berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Nah, kemudian dari Kongres ke-1 ini berlanjut ke Kongres Pemuda kedua, dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Indonesia Club Genbow atau yang sekarang itu Jalan Keramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda kedua itu sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda pertama, di mana menghasilkan sebuah resolusi yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, pada saat Kongres kedua juga untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan secara instrumentalia tanpa syair karena khawatir pada waktu itu polisi Hindia Belanda akan membubarkan Kongres apabila lagu tersebut dikumandangkan lengkap dengan syairnya. Selanjutnya itu adanya pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang dimana BPUPKI ini memiliki peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga pembentukan PPKI yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 dan secara mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang menjadi titik awal berbicara tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya, apa itu wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan secara pengertian yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri
sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah definisi dari wawasan kebangsaan. Selanjutnya yang berkenaan dengan wawasan kebangsaan yaitu adanya 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini merupakan pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan ini adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nah, apa itu nilai-nilai luhurnya itu? Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat itu NKRI. Setiap pilar ini memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara. Pengamalan dari nilai-nilai 4 pilar ini diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Nah, kemudian yang selanjutnya yang berkenaan dengan wawasan kebangsaan yaitu kita harus mengetahui simbol-simbol negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah bendera, yaitu merah putih. Yang kedua lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan keempat lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dan keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah poin-poin tentang wawasan kebangsaan. Dan selanjutnya ini yang berkaitan dengan nilai-nilai bela negara. Bagaimana sejarah bela negara ini? Nah, bela negara hadir ketika adanya agresi militer kedua Belanda, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, ini menjadi titik tonggak kesadaran akan hadirnya bela negara. Agresi militer Belanda II ini mengepung dan menahan para pimpinan negara Indonesia pada saat itu di Yogyakarta. Nah, kemudian muncul kesadaran dari bangsa Indonesia untuk melawan, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini dengan soft power dan hard power gitu. Hard power dengan perang gerilya dan soft power dengan pembentukan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, yaitu Sumatera Barat. Kemudian berkenaan dengan apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, ini berdasarkan sejarah panjang yang membuktikan bahwa semua negara dan bangsa memiliki ancamannya masing-masing, termasuk Indonesia, sehingga dibutuhkan kewaspadaan dini untuk mencegah potensi ancaman menjadi sebuah ancaman itu tersendiri. Ancaman itu apa? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, itu dibutuhkan kewaspadaan dini. Apa itu kewaspadaan dini?
Kewaspadaan dini sesungguhnya adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap ancaman potensi. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Selanjutnya, itu bagaimana nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan keempat adalah berkorban kepada bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Ini nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seseorang warga negara dalam hal bela negara. Itu cinta tanah air, poin-poinnya, indikatornya itu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, kemudian juga menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian keduanya itu sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya bisa dilihat dari warga negara tersebut berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir dan bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ini yang nilai dasar bela negara yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan indikatornya, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian yang keempat adalah berkorban terhadap bangsa dan negara. Indikatornya, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian gemar melakukan pertolongan atau membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Itu indikatornya memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kemudian gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian bagaimana aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN? Nah, ini nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dasar bela negara yang tadi disebutkan harus terimplementasi kepada nilai-nilai dasar seorang ASN. Nilai-nilai dasar ASN ini menjadi fondasi untuk ASN tersendiri dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik. Nah, itu adalah bagaimana aktualisasi kesadaran bela negara itu bagi seorang ASN. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.